Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni sebuah lembaga yang dipimpin oleh Ibu Ai Mariyati Sholihah, di mana KPAI ini sudah berkunjung ke pendidikan militer yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, melakukan peninjauan dan pengawasan, yang kemudian secara resmi pada tanggal 16 Mei 2025 hari Jumat kemarin, KPAI resmi mengeluarkan surat berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan KPAI kepada pemerintah dan juga kepada pihak terkait berkaitan dengan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi di barak militer. Ada 8 poin rekomendasi KPAI kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak terkait berkaitan dengan temuan yang didapatkan dari hasil kunjungan dan pengawasan KPAI ke pendidikan militer yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, baik di Purwakarta maupun di Bandung. Poin yang pertama adalah bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebutuhan sekaligus hak seluruh anak di Indonesia guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pemerintah Jawa Barat telah melaksanakan penguatan ini melalui program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Namun, program tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak serta regulasi terkait anak lainnya. Nah, ini tadi jadi rekomendasi pertama, bahwa pihak KPAI itu mengakui bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebutuhan dan hak seluruh anak Indonesia. Itu poinnya. Jadi KPAI meyakini bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebutuhan sekaligus hak seluruh anak Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pemerintah Jawa Barat dalam hal ini di bawah Gubernur Kang Deddy Mulyadi telah melaksanakan penguatan ini melalui program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Jadi pada dasarnya KPAI menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Yang salah satunya itu penguatan tentang karakter daripada siswa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa format daripada pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah yang disebut dengan pendidikan karakter Pancawaluya. Yakni apa itu? Pendidikan Pancawaluya artinya yakni cager, bager, bener, pinter, dan singer. Jadi program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa itu yaitu cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nah, ini yang dilakukan atau sudah diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ada catatannya, yakni bahwa program tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak serta regulasi terkait anak lainnya. Jadi catatannya adalah bahwa program ini dasarnya adalah memenuhi
prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi adanya hak anak yang dipenuhi serta anak itu harus dilindungi. Nah, itu yang jadi catatannya. Artinya bahwa dikhawatirkan dalam pendidikan militer itu ada hak-hak dasar anak yang tidak terpenuhi, atau ada anak-anak yang kemudian diperlakukan di luar batas semestinya, misalnya ditempeleng atau dilakukan tindakan-tindakan fisik yang lainnya. Nah, ini yang dikhawatirkan dan menjadi catatan dari pihak KPAI agar tidak sampai terjadi di mana hak-hak dasar anak itu tidak dipenuhi. Ya, hak dasar anak itu ya hak manusia juga. Hak mendapatkan makan yang cukup, tempat tinggal yang cukup, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah memenuhi itu. Mereka mendapatkan pakaian yang bagus, yang cukup, tempat istirahat yang cukup, tempat makanan juga cukup. Jadi sungguh sudah terpenuhi hal itu pada dasarnya. Ya, mungkin cuma ada hal-hal yang sedikit perlu disempurnakan, ya, ini berkaitan dengan regulasi terkait anak lainnya. Jadi anak-anak lainnya ini yang tidak termasuk ke barak militer atau pendidikan militer, mungkin ada hal yang disinergikan regulasinya, jangan sampai kemudian muncul kecemburuan dari anak-anak yang lainnya, atau mungkin ada stigma negatif yang disematkan kepada anak-anak yang mengikuti pendidikan militer. Nah, ini rekomendasi yang pertama yang disampaikan oleh KPAI. Lalu rekomendasi yang kedua adalah bahwa program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini, dan tahap selanjutnya dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Jadi pada dasarnya KPAI mengusulkan, merekomendasikan bahwa tahapan yang sekarang sedang dilakukan itu sementara ini tetap dijalankan, tetapi kemudian tidak dibuka kelas-kelas baru dahulu sebelum kemudian ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Ya, jadi ada hal-hal yang memang harus disempurnakan baru kemudian dibuka kelas baru. Tapi pada dasarnya KPAI tidak kemudian menyatakan bahwa pendidikan militer itu adalah melanggar daripada hak asasi anak. Nah, ini yang paling penting. Tapi rekomendasinya adalah tahap berikutnya itu sementara tidak dibuka dahulu, sebelum nanti disempurnakan tentang berkaitan hal-hal yang diantaranya evaluasinya itu tentang harmonisasi regulasi. Jadi bagaimana ada payung hukum yang jelas, tegas, yang mengatur tentang berkaitan bagaimana menangani tentang anak-anak bermasalah, anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus, yang anak-anak memang ini memang perlu didisiplinkan dan dikuatkan karakternya. Harus ada regulasi yang harmonis, baik itu misal tentang undang-undang tentang pendidikan maupun undang-undang tentang yang lainnya, harus ada sinergi, harus ada harmonisasi. Maka ini adalah hal yang baik yang diusulkan oleh KPAI. Kemudian definisi kriteria indikator anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi perlu mendefinisikan ulang, menjelaskan secara jelas tentang berkaitan tentang anak yang seperti apa sih yang dimasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu, apa definisinya, kriterianya seperti apa, indikasinya seperti apa, kemudian sehingga anak ini itu bisa atau harus dimasukkan ke dalam pendidikan militer yang sudah diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu perlu ada kejelasan. Nah, ini cukup bagus juga karena memang sementara ini yang masuk ke pendidikan militer itu terkesannya memang masih tidak terlalu jelas, karena kita lihat yang mengikuti pendidikan militer ini ada juga anak yang sebenarnya tidak punya masalah di sekolahnya, tetapi kemudian ketika ditanya, ya mereka hanya ingin ikut saja. Ya, karena memang Kang Deddy Mulyadi nanti ke depannya itu ada arah untuk kemudian melanjutkan anak-anak yang mengikuti pendidikan militer itu, kemudian ada
penjurusan-penjurusan berdasarkan minat dan bakat daripada siswa itu. Nah, itu yang kemudian membuat mungkin anak-anak yang dianggap tidak bermasalah itu kemudian didaftarkan oleh orang tua dan sekolahnya untuk mengikuti pendidikan militer. Maka yang diinginkan KPAI itu jelas gitu. Jadi yang mengikuti pendidikan militer dalam rangka penguatan karakternya dan meningkatkan kedisiplinannya adalah memang anak-anak yang tidak bisa ditanggulangi lagi oleh pihak orang tua dan sekolah. Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah pendidikan militer ini adalah pendidikan yang berbeda dengan pendidikan secara umum yang diselenggarakan di Republik ini. Nah, ini hal-hal yang memang perlu ditegaskan juga oleh Kang Deddy Mulyadi tentang kriterianya saja. Misalnya pendidikan militer ini ya lebih difokuskanlah untuk anak-anak yang melakukan tawuran-tawuran mungkin, atau melakukan tindakan-tindakan yang mendekati kriminal gitu. Kalau masalah indisipliner kayak misalnya tidak jarang masuk sekolah atau mereka bolos sekolah, mungkin ini masih bisa ditangani di tingkat sekolah biasa saja. Nah, ini juga masukan yang bagus. Jadi nanti ke depannya untuk tahapan-tahapan berikutnya, mereka yang masuk ke dalam pendidikan militer adalah memang anak-anak yang memiliki masalah, bahkan cenderung mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal atau pidana. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi berkaitan dengan partisipasi anak. Jadi ada partisipasi anak itu ya artinya bahwa pendidikan militer ini harus juga di mana anak ikut berpartisipasi untuk kemudian mengeluarkan ide-ide mereka. Kemudian ada asesmen psikologi, yang dimaksud mungkin di sini ada asesmen psikolog yang profesional. Tapi saya lihat sudah bahwa Kang Deddy Mulyadi juga sudah menyediakan para psikolog yang memang mereka adalah profesional. Kemudian ada struktur program. Jadi ada struktur program itu jadi kejelasan tentang program-programnya. Ya walaupun sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum dibakukan dalam bentuk satu bundel tentang bagaimana menjalankan program pendidikan militer itu. Mekanisme pembelajaran mata pelajaran sekolah. Jadi bagaimana mekanisme berkaitan dengan mata pelajaran sekolah itu, apakah kemudian mereka tetap mendapatkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi mereka atau seperti apa. Nah, ini harus ada kejelasan, walaupun sebenarnya Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa mereka tetap akan mendapatkan pendidikan atau pelajaran sebagaimana pelajaran yang didapatkan di sekolah biasa. Ya, itu sudah diatur sebenarnya, tetapi memang mungkin belum dirumuskan secara mendetail dalam bentuk satu draft atau satu bentuk regulasi aturan yang sudah baku oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, ya ini dalam tahap tentunya, karena memang ini program yang baru, jadi masih dalam tahap penyempurnaan, yaitu hal yang wajar lah yang direkomendasikan oleh KPAI. Kemudian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Jadi di situ ada mungkin ya guru-guru yang kompeten di dalamnya, ya, ada sesuai dengan standarisasi sekolah mungkin seperti itu, pengajar yang memiliki kompetensi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini rekomendasi yang kedua, yang ada beberapa poin yang disampaikan berkaitan dengan masalah yang harus dievaluasi. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa sebagai co-kurikuler atau lainnya. Ini sebagai bentuk artinya kalau co-kurikuler itu ya ibarat seperti kegiatan pramuka, ya, seperti kegiatan-kegiatan yang memang bukan kegiatan pokok dari sekolah itu sendiri, tetapi kegiatan itu mungkin adalah sebagai sebuah sarana pembantu agar kemudian anak itu yang memiliki memang diperlukan untuk kemudian meningkatkan kedisiplinannya, tetapi bukan sebuah tandingan dari sekolah yang reguler. Kemudian pemerintah daerah perlu memastikan adanya komitmen tertulis dari pelatih dan pembina program pendidikan karakter Pancawaluya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada komitmen itu ya, sudah ada kesepakatan sebenarnya. Tetapi memang Kang Deddy Mulyadi ini memang bukan orang yang
terlebih dahulu kemudian gembar-gembor menyusun atau melakukan komitmen, tapi itu sudah ada komitmen bahwa tentang penanganan atau tentang bagaimana pembinaan dari para pembina-pembina di barak ini, yang mereka ini adalah memang para tentara, itu memang sudah ada komitmen, tidak ada lagi tindakan-tindakan kekerasan terhadap fisik. Ya, kalau tegas itu memang harus dibutuhkan, namanya juga pendidikan karakter, pendidikan kedisiplinan. Tentunya harus tegas memberikan pelajaran dan pengajaran, tetapi jangan sampai kemudian melakukan tindakan yang berkaitan dengan fisik terhadap anak-anak didik tersebut. Kemudian poin yang kelima adalah pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku peserta program selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program secara berkala. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa program ini kemudian tidak hanya stuck 28 hari atau 1 bulan, ya, tetapi program ini akan berkelanjutan dan akan terus diawasi. Makanya setelah 1 bulan, anak-anak yang mengikuti program pendidikan militer ini kemudian akan dipindahkan ke kelanjutan daripada program pendidikan ini, yaitu dalam rangka kejuruannya. Ya, ini sudah diarahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti tinggal dipantau saja oleh pihak KPAI daripada kelanjutan setelah selesai daripada program 28 hari di barak, kemudian akan dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian minat dan bakat anak ini kemana yang akan diarahkan. Apakah mereka misalnya ingin ke depannya menjadi seorang tentara atau menjadi seorang polisi, atau ingin bekerja, nanti akan diarahkan di pendidikan kelanjutan program pendidikan militer tersebut. Kemudian poin yang keenam, pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan, jadi mendukung keberlanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial. Ya, jelaslah pemerintah daerah perlu mengawasi hal ini, tetapi tentunya kalau orang sudah selesai pendidikannya, ya semua kan dikembalikan kepada orang tua, dikembalikan kepada sekolah, kepada lingkungannya. Ya seperti orang mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka, kan setelah selesai kegiatan pramuka itu kan balik kepada orang tua dan sekolah. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu kan seperti misalnya begini, kalau orang sebelum prajab, ada kegiatan prajabatan yang kemudian wajib diikuti oleh para ASN, itu kan setelah mereka selesai dari pendidikan itu, ya dikembalikan kepada institusinya, kepada instansinya. Jadi ya itu jelas lah, tentang pengawasannya tentu ada pengawasan internal. Nah, daerah juga kemudian tidak bisa mengintervensi secara berlebihan tentunya. Kemudian poin yang keenam adalah, poin yang ketujuh adalah pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Nah, jelas harus coba kemudian mengevaluasi seluruh lembaga-lembaga layanan perlindungan anak, termasuk juga mengevaluasi kinerja KPAI. Sudah nggak KPAI memberikan perlindungan secara masif? Artinya bukan hanya ketika mendapati anak-anak itu viral, diperlakukan atau ada kekerasan terhadap anak baru kemudian turun, tetapi juga ada program-program yang jelas, turun ke bawah, turun ke sekolah-sekolah, turun ke lembaga-lembaga pendidikan anak. Kan ini harusnya seperti itu KPAI. Ya, turun juga misalnya KPAI ke anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, turun ke bawah. Karena masih banyak anak-anak jalanan. Nah, ini tugasnya KPAI nih. Ya, jangan kemudian hanya dibebankan kepada pemerintah juga, tetapi KPAI sebagai komisi yang dibentuk oleh pemerintah, oleh presiden, juga harus proaktif menangani permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Lalu poin yang terakhir yang direkomendasikan oleh KPAI adalah pemerintah pusat dan daerah perlu mengoptimalkan ekosistem perlindungan anak di daerah, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan pendekatan sebagai berikut. Jadi pendekatannya katanya, ya, pendekatan untuk menangani masalah anak-anak yang memang memerlukan perlakuan khusus. Ya kalau simpelnya anak-anak nakal. Ya kalau anak-anak nakal mungkin masih bisa lah ditangani, ya, dan masih bisa ditanggulangi.
Makanya pendekatan yang direkomendasikan oleh KPAI ini adalah pendekatan yang biasa. Misalnya dalam lingkungan keluarga, bagi keluarga miskin maka sebaiknya diberikan bantuan sosial, perlindungan sosial seperti program keluarga harapan. Nah, itu sudah dijalankan kok. Kemudian apabila orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di rumah, maka orang tua tersebut belum mendapatkan konseling dan perubahan perilaku. Asesmen dari pekerja sosial diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan di keluarga. Pendidikan parenting juga penting untuk digalakkan agar orang tua mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik. Ya, inilah keluarga. Peran keluarga memang harus dioptimalkan kembali. Ya, karena pendidikan yang paling banyak kan bukan di sekolah, sesungguhnya di keluarga. Sekolah itu cuma ya 8 jam lah, tetapi kan anak itu hidup di keluarga, maka memang perlu ada optimalisasi terhadap peran keluarga terhadap pendidikan anak ini. Ya, inilah PR untuk kita semua, bagaimana menciptakan keluarga yang sejahtera, keluarga yang bisa terpenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Karena kebanyakan kan permasalahannya itu anak yang kemudian berubah menjadi nakal itu karena memang orang tuanya sibuk mencari rezeki, sibuk bekerja sehingga kurang perhatian anak ini. Ini peran pemerintah mungkin di sisi situ, yakni bagaimana kemudian bantuan-bantuan sosial juga diberikan dan juga penyediaan lapangan kerja bagi para pencari kerja, terutama bagi para orang tua, yakni ayah-ayah mereka yang tentu sebagai pemberi nafkahnya. Lalu yang kedua adalah pendekatannya adalah di lingkungan sekolah. Nah, ini jelas guru juga di sini harus kemudian sangat memiliki kemampuan bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Tetapi juga tentunya pemerintah juga sekarang ini kan terlalu sensitif ketika ada anak yang kemudian dijewer kupingnya atau kemudian anak itu misalnya sedikit diperlakukan agak kasar terhadap omongan-omongannya misalnya. Kadang-kadang juga kan sekarang sensitif, sedikit-sedikit diviralkan dan dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar, bahkan tindakan kejahatan dari seorang guru kepada muridnya. Nah, ini juga harus ada kejelasan tentang batas mana, sampai mana seorang guru kemudian boleh melakukan tindakan terhadap murid-murid yang bermasalah. Kan harus ada regulasi yang jelas, karena selama ini ketika guru BP misalnya membentak-bentak anak itu, bahkan kemudian anak itu dijewer, itu jadi masalah hukum. Nah, ini harus ada kejelasan di dalam. Kemudian lingkungan pertemanan yang negatif seperti tawuran dan geng motor merupakan kelompok yang terorganisir dan berpotensi menjerumuskan anak kembali ke perilaku bermasalah. Intervensi hukum dan sosial hukum harus dilakukan, terutama terhadap provokator utama dalam kelompok tersebut. Program lanjutan setelah pendidikan karakter penting untuk menjaga dan mempertahankan perubahan positif yang sudah dicapai. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan memang sudah memang terpola demikian. Jadi rekomendasinya tentu ada rekomendasi yang hanya naratif saja. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat perlu mengubah pandangan negatif menjadi dukungan positif terhadap anak dan remaja yang sudah menyelesaikan pendidikan karakter. Walaupun mereka pernah melakukan kenakalan atau tindakan kriminal, mereka kini telah mengikuti proses pembinaan. Dukung perubahan positif ini dengan menghilangkan stigma, menyediakan ruang kreativitas, memberikan pengasuhan yang baik, serta membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan kebiasaan baik. Berbagai organisasi budaya, seni, olahraga, ilmu pengetahuan, agama, dan lingkungan diharapkan dapat merangkul mereka. Saya pikir justru mereka akan menjadi seseorang yang luar biasa ketika mereka mengikuti pendidikan militer. Bahkan kita aja bangga ketika melihat bagaimana mereka begitu kompak dan disiplinnya. Jadi stigma negatif yang digaung-gaungkan itu sebenarnya hanya sebuah sinisme yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka. Karena rata-rata masyarakat ketika melihat, apalagi orang tua, melihat bagaimana mereka berubah dari yang asalnya sangat sulit diatur, jadi anak-anak yang sangat patuh, bahkan anak-anak yang kelihatan memiliki karakter yang kuat sebagai anak-anak yang nanti kedepannya menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, atau bahkan menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan saja rekomendasi yang disampaikan oleh KPAI ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga bagi Kang Deddy Mulyadi dan juga bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.
Demikian tadi adalah rekomendasi yang diberikan KPAI kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak terkait dalam rangka kemudian untuk lebih memperbaiki kembali pola-pola yang berkaitan dengan program pendidikan militer yang sudah diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, mudah-mudahan saja ini adalah sebuah progres yang positif untuk pendidikan di negeri ini, karena kita khawatir melihat bagaimana pendidikan kita ini cukup mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Bahkan prestasinya pun sekarang di mata internasional, peringkat kita, ranking kita mengalami posisi yang jauh merosot daripada sebelumnya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan juga hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat, ya, karena memang masalah anak-anak kali ini, ya, bahkan anak-anak yang menjurus kepada kriminal ini itu sudah sangat memprihatinkan. Ya, di Jakarta, di beberapa provinsi itu tawuran begitu masif. Bukan hanya melibatkan anak sekolah, bahkan sudah melibatkan tingkat wilayah, RT, RW, tawuran antar RW, tawuran antar warga, itu sudah kerap terjadi. Nah, mudah-mudahan saja hal ini kemudian menjadi salah satu bagian yang bisa meredam atau setidaknya bisa mengurangi tawuran-tawuran yang terjadi di masyarakat, atau bahkan mungkin ke depannya ketika ada program yang lebih menjurus untuk warga masyarakat Indonesia secara umum, itu tawuran-tawuran sudah bisa kemudian dihilangkan di negeri ini. Nah, itu kan harapan kita. Karena kalau kita lihat data tawuran itu semakin hari semakin luar biasa, sering terjadi. Maka mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan KPAI ini menjadi perhatian bukan hanya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga menjadi perhatian daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.